Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk saudara yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Skandal pengaturan skor kembali mencoreng AFF Cup tahun 2024. Media Vietnam menyoroti kasus penjaga gawang timnas Kamboja yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal yang mengakibatkan timnya kalah 2-1 dari Singapura. 2 gol cepat di menit ke-9 dan 16 memicu kemarahan supporter Kamboja yang menuding sang kiper sengaja membuat tim kalah. Gol pertama terjadi ketika Viarakdara gagal mengontrol bola hasil umpan balik dari rekan setimnya. Hanya berselang 7 menit, kesalahan kedua kembali terjadi. Kali ini Dara melakukan operan yang sangat lemah ke arena berbahaya, sehingga bola dengan mudah direbut pemain Singapura dan berhasil menggandakan skor. Nah, kesalahan beruntun ini membuat sebagian besar supporter Kamboja murka. Tuduhan pengaturan skor mulai memunculkan di media sosial dengan beberapa penggemar secara terang-terangan menuduh sang kiper menerima suap agar timnya kalah. Bahkan ada desakan agar PSSI-nya Kamboja memeriksa rekening bank Dara dan keluarganya untuk melihat adanya indikasi transaksi mencurigakan. Nah, tidak tinggal diam, FFC, itu PSSI Kamboja, langsung mengambil tindakan cepat dalam pertemuan dengan pemain dan staf pelatih di Salsoka. Ketua FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Kamboja menegaskan bahwa penyelidikan resmi telah dibuka FFC untuk bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Kasus dugaan pengaturan skor memang bukan cerita baru di sepak bola Asia, khususnya di Asia Tenggara, ya. Jadi di AFF Cup hal ini mengingat kita pada tahun 2010. Masih ingatkah peristiwa AFF tahun 2010? Saat itu timnas tampil perkasa di fase grup dengan membantai Malaysia 5-1. Tapi tiba-tiba kalah 0-3 di leg pertama final. Saat itu muncul isu ada oknum yang masuk ke ruangan ganti pemain dan memberikan instruksi mencurigakan. Meskipun sudah dibantah oleh kapten tim saat itu Bambang Pamungkas, rumor itu tetap menjadi misteri yang terus diperbincangkan hingga sekarang. Namun isu pengaturan skor ini kembali mencuat pada tahun 2018. Sejumlah pemain timnas Indonesia angkat bicara melalui konferensi pers menegaskan bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke ruang ganti pemain. Salah satunya adalah Maman Abdurrahman dan Muhammad Nashwa yang bermain dengan beban di sini karena cedera. Saat itu kan kepalanya yang diikat di final tahun 2010 dengan tegas menyatakan ruang ganti steril, tidak ada satupun dari luar yang masuk. Dan pelatih saya itu Alfred Riedel sangat ketat soal ini. Jangan asal menuduh, ini soal nama baik kami sebagai pemain, kata Nashwa, dikutip dari bola.com. Nashwa juga menambahkan bahwa performa tim terganggu di dalam laga tersebut karena kebobolan. Jadi setelah kebobolan pertama buyar dan memberikan keuntungan bagi Malaysia yang tampil di hadapan pendukungnya. Nah, kasus pengaturan skor tidaklah terjadi di sepak bola. Di bola bulu tangkis, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis India, pernah mengungkapkan bahwa ia ditawari suap oleh manajer Lee Chong untuk mengalahkan di Asian Games tahun 2026. Dia bercerita bahwa manajer tersebut datang ke kamarnya dan menawarkan uang hingga 3 kali lipat dari bonus
jika ia sengaja mengalah. Namun dengan tegas Taufik menolak dan menegaskan bahwa ia tidak akan menjual negaranya hanya demi uang. Saya tidak mau menjual negara saya, uang bukan segalanya buat saya, ujar Taufik di channel YouTube The Badminton Aspirin Indonesia GIG. Jadi hal itu di mana-mana terjadi yang namanya suap di olahraga maupun di politik. Namun ya, situasinya sekarang sudah jauh berbeda di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. PSSI menegakkan disiplin dan integritas sepak bola Indonesia yang serius. Berbagai langkah tegas telah diambil, ya, termasuk menerapkan sistem anti korupsi dan komitmen kuat untuk menjaga transparansi. Kami yakin dengan pendekatan ini tidak ada lagi ruang bagi praktek pengaturan skor di lingkungan timnas Indonesia. Jadi timnasnya sendiri telah menegaskan bahwa sepak bola Indonesia harus bersih dari praktek curang, dan kepercayaan publik melalui pengawasan yang ketat dan langkah-langkah konkret sepak bola Indonesia kini mulai berjalan di jalur yang benar. Kepercayaan publik pun semakin kuat terlihat dari banyaknya sponsor yang mendukung dan berinvestasi dalam perkembangan timnas Indonesia saat ini. Setidaknya timnas Indonesia berhasil mengumpulkan dana 650 miliar di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Hal ini membuktikan bahwa para sponsor melihat potensi besar dengan kemajuan nyata yang sedang dibangun oleh Pak Erick Thohir dan PSSI. Ya. Jadi memang saat ini baru bagus-bagusnya ya di bawah kendali Pak Erick Thohir, karena kita pernah mendengar beberapa bulan yang lalu ada 34 karyawan PSSI yang dipecat dengan segala acara masalah yang ada ya. Jadi ini betul-betul udah rel atau jalur yang bagus, sehingga iklan-iklan atau sponsor-sponsor berdatangan. Dan perlu diketahui PSSI sekarang meraup keuangan yang cukup besar, dan perlu dimaklumi karena memang dana yang dibutuhkan untuk PSSI sangat besar karena sering mengirim ke luar negeri ya, baik itu latihan atau persahabatan ya. Kita semua paham kalau memang dengan jalan yang benar ini kita juga tidak risau ya dengan adanya kedisiplinan, kerja keras, transparansi. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.